Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya loh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Ya kan bukan enggak kalau kita ketatanegaranya. Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Pilih itu jawabannya. Artinya presidennya dilantik dulu Ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau Ya. kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya Meledak. sudah dilantik dulu Ya. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, gitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan. Indonesia. Dulu kan 94 miliar untuk itu aja kan. Jadi proyek, ledek-ledekan itu proyek gitu. Oke Mas, saya tadi nonton pidato Donald Trump. Apa dia bilang? Banyak negara datang ke nemuin saya, dia bilang. Ke Amerika nemuin saya. Dalam bahasa Indonesia kan aja. They are kissing my ass. Mereka mencium pantat saya katanya. Donald Trump bilang menceritakan. Kalau saya jadi Prabowo Bang, ya, saya akan ke Amerika untuk melakukan kick your ass, ya. Cuman untuk menendang pantatnya Donald Trump. Kalau saya jadi Prabowo, enak aja gua suruh nyium pantatnya Prabowo. Cuman dia bilang begitu ya. Banyak negara pasca penaikan tarif, dia bilang. Banyak negara yang datang kepada saya, dia kissing my ass, mereka cium pantat saya dan mengatakan, please, tolonglah, jangan lakukan itu kepada kami, tolong saya, kami akan lakukan apapun terhadap Bapak. Jadi negara-negara itu datang ke Amerika untuk mencium pantat Donald Trump. Dan saya nggak tahu itu kita yang pasti ya.
Yang pasti Cina tidak bagian itu karena Cina melawan, kan gitu. Menunjukkan kita tidak bisa melakukan itu. Gitu. Namun itu hanya istilah yang digunakan. Donald Trump karakternya begitu. Dia memang merendahkan orang. Nah, kemarin kita udah bahas Mas pasca pertemuan Bu Mega itu ya, berapa indikasi apa kira-kira yang rasional lah, yang rasional. Kalau dikatakan penguatan militer, kita harus melihat itu dari undang-undang militernya dan turunan-turunannya, juga undang-undang Polri. Seluruh aktivitas Polri itu dalam hal mendatangkan ABC itu dikuasai swasta karena undang-undang omnibus. Penguasaan tier 1, tier 2, tier 3 yang berkaitan dengan senpi segala macam itu, alutista. Itu swasta semua, Mas. Terbuka secara swasta. Jadi, kalau dikatakan militer itu penguatan, kalau kita berbincang dengan ahli militeristik, pilih saja yang paling akademis. Jauh. Makanya, memang ini sudah sejak lama seperti beberapa buku yang penelitian ya dari asing yang pernah saya bilang Military and Democracy in Indonesia itu yang ditulis oleh John Heisman dan N. Rabasa, gabungan penelitian Angkatan Laut Amerika dan seluruh peneliti keamanan ya di negara-negara tetangga untuk kepentingan negara mereka di Indonesia. Memang salah satu mengatakan begini, indikator penyebab Indonesia akan kembali ke era kediktatoran itu salah satunya militer itu melemah, terpecah-pecah gitu. Dampak karena beberapa jenderal digunakan di partai politik, dikasih segala macam itu fasilitas karpet merah, lalu mereka menggunakan cara merebut kekuasaan secara doktrin militer, kill or to be killed tadi, dengan perebutan wilayah dengan perebutan politik yang berbeda. Maka lahirlah doktrin NKRI harga mati. Itu kan doktrin militer. Pasal 7 Undang-Undang TNI kan, baris terdepan dalam mempertahankan wilayah kesatuan dan rela mati. Itu bukan doktrin sipil, itu pembodohan sebenarnya. Nah, saya kembali lah ya. Sebelum Pak Jokowi selesai masa tugasnya, sebelum purna tugas ya 2022 atau 2023 Mas, mengatakan begini, boleh di googling lah, alangkah bodohnya kita impor dengan menggunakan APBN atau APBD. Alangkah bodohnya, ini saya mau kaitkan dengan tadi ya sambungan, alangkah bodohnya kita menggunakan uang APBN atau APBD. Artinya yang impor itu bukan negara, swasta. Kan itu dikonkretkan oleh Pak Prabowo kemarin kan. Kita akan membuka kuota impor itu seluas-luasnya. Tadi udah diterangkan. Memang bukan bukan penambahan segala macam, tapi orang diberi kesempatan. Tapi kalau rasional, siapa kira-kira yang bisa mengambil itu? Orang yang punya duit, orang yang punya kekuasaan dekat, kan gitu. Berubah PT-nya gitu. Itu aja solusinya. Nah, yang mau saya katakan, apa dampaknya itu kepada rakyat? Kalau metode pola pikir swasta diterapkan dalam hal impor, mereka akan ngambil untung sebanyak-banyaknya. Pasti harga beras semakin naik. Coba kita cek beras impor. Ko Hendra orang ekonomi ya. Cek harga beras dari Thailand, dari India yang kita impor. Berapa harga beras itu di sana? Berapa anggaran yang keluar, biaya pengeluaran itu dari pengiriman dari India atau dari Thailand ke Indonesia. Sampai di Indonesia di sini berapa ribu seharusnya. Kan begitu Mas, 5.000, 6.000. Kenapa bisa 11.000 padahal di sana harganya 2.000? Berapa biayanya? 10.000, 8.000. Ya, memang dari dulu kurangnya transparansi tentang penggunaan APBN untuk impor, terutama untuk bahan-bahan pangan. Lanjut. Nah, itu yang saya berharap diperhatikan Pak Prabowo. Dia buka memang. Tapi kan, saya berharap menunggu kebijakannya. Karena omongan tanpa kebijakan, itu bagi saya manipulasi.
Contoh yang kemarin kita singgung kan, nggak bisa seorang presiden dalam negara hukum, ya, saya ulang lagi, nggak bisa seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan dalam negara hukum mengomongkan sesuatu tanpa dasar landasan hukum. Contoh Pak Jokowi, relaksasi zaman COVID, di mana di bawah, tanpa dasar aturan. Berantakan. Pak Prabowo mengulang kesalahan Pak Jokowi. Kepada Gojek berikan, berapa diucapkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Presiden untuk Gojek THR? 1 juta. Berapa kemarin Hendra yang mendapat itu? Periksa. Gocap 100.000. Siap Mbak Dewi. Nah ini masalahnya, kalau seorang presiden itu tidak memiliki dasar dalam follow up dari ucapan itu, harus ada hukum. Nah ini yang menjadi problematik. Pidatonya terkesan bagus, ya bla bla bla. Kan itu. Nah sebenarnya judulnya ini Jokowi versus Prabowo. Backgroundnya Prabowo sebut pemenang Polri cukup, apa yang perlu ditambah? Nah, apa ya? Berapa kuota Polri untuk impor beras? Biar ku sambung-sambungkan aja lah. Kan mereka dapat, Mas. Mereka itu dapat gratis loh. Ya, koperasi, koperasi kepolisian ada. TNI Polri dapat. Kita bukalah kan gitu kan. Ya. Berapa mereka harganya yang diberikan? Kan dulu itu kan di situ biang-biang korup ya kan. Dari TNI Polri sekian puluh ton ya, untuk beras atau segala macam lah, gula gitu, untuk koperasinya. Kalau seorang pengusaha bekerja sama dengan pejabat, ya, lalu minta kuota itu, oke Pak kami bayarin, oke cash keras, kan begitu korupsinya. Itu masalah negara kita, makanya membengkak. Harga di sana 2.500 di Thailand, beras 2.000 sekian, sampai di Indonesia 12.000. Nah, ini permasalahan negara kita kan. Cek harta. Saya berharap begini, karena Pak Prabowo pasti tahu lah sumber korupsi di impor itu besar-besaran. Kan itu bau beras. Saya berharap Pak Prabowo itu mencabut kebijakan hukum Pak Jokowi tentang gula refinery yang diimpor dari Brazil. Gula yang diimpor dari Brazil itu, ya, tidak boleh digunakan langsung, bukanlah gula penggunaan langsung. Dia itu gula bahan jadi, bahan pemanis. Kan begitu, Mas? Lalu Presiden Jokowi melahirkan kebijakan itu, ditulis saja SNI dan bisa langsung dikonsumsi. Itu biang gula, itu penyakit Pak, diabetes segala macam. Loh itu pembunuhan rakyat. Jokowi ngerti nggak? Mana peduli si Jokowi itu. Mana peduli Pak? Periksa Pak gula itu Pak. Kita nanti akan mendengar ada umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun kena gula, diabetes. Gara-gara dampak itu gula untuk bahan makanan, bahan minuman, Coca-Cola, ya, Coke gitu ya. Atau bahan-bahan segala macam. Lalu kita, karena masyarakat kita itu seperti ini, diimpor dari Brazil, refinery itu, dibuatkan aturan, lalu boleh dikonsumsi. Itu bahaya loh. Itu meracun itu. Itu harus dicabut Pak Prabowo. Kaji ulang. Bukan. Jadi kalau dibilang Indonesia gelap atau terang, Indonesia itu terus terang. Karena apa? Negara kita tropical country. Matahari terbit, panas, maksud saya pasti terang. Rakyatnya gelap, itu poinnya. Oke. Kan begitu, Mas. Oke. Siap, Bang Yamin. Mungkin saya itu kepanjangan memang. Hidup Siap, Jokowi. terima kasih. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Oke, thank you Bang Yamin, keren ya. Oke, kita ke Bang Sudarta atau siapa nih, kepotong tulisannya. Silakan Bang Sudarta Garung. Terima kasih, host. Mungkin saya nggak banyak ya karena waktunya sore. Kembali ke masalah keran impor yang kemungkinan akan dilakukan pemerintah Indonesia apabila itu memang kebutuhan pokok seperti beras itu tidak memenuhi
memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah akan membuka keran impor. Tapi yang menjadi permasalahan itu ketika itu tidak ada pengawasan yang bagus dari pemerintah, itu sangat bermasalah. Karena nanti akan membuka peluang bahwa katakan keran impor itu misalnya dari pemerintah kuotanya untuk 2 juta ton. Tapi karena tidak ada pengawasan, maka dari beberapa pengusaha bisa impor lebih dari 3 juta ton. Itu kemungkinan yang terjadi karena kita tahu bahwa masalah pengawasan di Indonesia itu sangat lemah. Termasuk untuk produk-produk pertanian, itu memang pengawasan untuk produk-produk pertanian dari impor itu sangat lemah. Karena seperti kita ketahui, salah satu contoh dulu waktu pemerintahan SBY, karena pengawasan dari impor itu sangat lemah, produk pertanian itu membanjiri Indonesia, termasuk buah-buahan. Makanya produk pertanian seperti di Jember jeruk, termasuk di Bandungan produk pertanian kelengkeng itu mati sekarang. Karena apa? Banjir impor dari luar